Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fakira Sultan. Saya dari kelas PJKRD dengan NIM 2003 0150 1056. Baik, di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang sudah saya buat tentang pendidikan kesehatan di tempat kerja. Yang pertama yaitu sejarah singkat PKDTK. Menurut Gostech 1996 dalam Nota Mojo 2010 pada abad ke-18, Bernardino Ramazzini membuktikan bahwa penyakit pada pekerja tambang disebabkan oleh penanganan bahwa bahan berbahaya yang tidak terkontrol dan gerakan yang tidak lazim dan tidak alamiah. Beberapa hasil penelitian juga menunjukkan kaitan yang erat antara pekerjaan dan kesehatan pekerja, kemudian lahir sebagai kebijakan untuk melindungi pekerja dari bahaya kerja, dan akhirnya upaya tersebut dilakukan untuk meninggalkan produktivitas pekerja yang dikemas dalam disiplin ilmu kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Kita lanjut slide kedua, yaitu tentang tujuan PKDTK. Di sini perkembangan selanjutnya dari kasus ini adalah munculnya ilmu baru, yaitu promosi atau pendidikan kesehatan di tempat kerja PKDTK atau Health Promotion in Workplace. Kegiatan ini bertujuan untuk menurunkan angka penyakit akibat kerja, menumbuhkan kebiasaan kerja dan gaya hidup sehat, menciptakan lingkungan kerja yang sehat, kondusif, dan aman, dan memberikan dampak positif terhadap lingkungan kerja yang di masyarakat. Yang ketiga, tema kegiatan PKDTK terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah tingkat 1, pemberian informasi. Yang kedua adalah tingkat kedua, penjajakan risiko kesehatan. Tingkat ketiga, pemberian resep. Dan tingkat keempat, menciptakan lingkungan yang mendukung. Kita lanjut slide berikutnya, yaitu tentang waktu dan durasi PKDTK. Di sini secara umum pendidikan kesehatan di tempat kerja dapat dilakukan kapan saja sesuai dengan kebutuhan atau institusi. Pada jam kerja dapat dilakukan dengan memutarkan lagu-lagu yang dapat mengendurkan urat-urat syaraf di luar jam kerja. Misalnya pada saat makan siang diputar kaset tentang kesehatan atau nutrisi. Durasi PKDTK dapat diselenggarakan untuk periode waktu tertentu atau dalam inisialnya itu on silot atau terus-menerus ongoing. Kita lanjut slide ke berikutnya, yaitu tentang lokasi PKDTK. Pada prinsipnya, pendidikan kesehatan di tempat kerja dapat dilakukan di luar atau di dalam ruangan, tergantung tentang kebutuhan atau media yang digunakan. Di luar ruangan, misalnya dengan kegiatan outnom di luar tempat kerja, juga dapat dilakukan dengan rekreasi bersama pekerja, penyuluhan kesehatan kepada para penjajah makanan di sekitar tempat kerja. Di dalam tempat kerja dengan cara merekrut atau pekerja untuk menjadi kader kesehatan. Kemudian kepadanya diberikan pelatihan secara khusus. Selanjutnya diberi tugas untuk memantau kondisi atau memantau suatu kondisi kesehatan suatu karyawan. Kita lanjut penyelenggaraan PKDTK. Di sini perusahaan besar biasanya memiliki divisi khusus yang diberi tanggung jawab mengenai kesehatan kerja para karyawan, lengkap dengan dokter perusahaan. Namun tidak sedikit perusahaan yang baru mencari tenaga kesehatan jika ditemukan kasus kesehatan ada karyawannya. Bahkan sebagian yang lain menganggap pendidikan kesehatan di perusahaan dapat merusak citra perusahaan. Misalnya, jika perusahaan memberikan pendidikan kesehatan mengenai HIV/AIDS bagi karyawannya, khawatir dicap sebagai perusahaan yang bereputasi buruk karena menganggap ada karyawan yang menderita HIV/AIDS. Kita lanjut
Efektivitas program PKDT. Di sini seperti kegiatan pendidikan dapat pada umumnya keberhasilan sebuah program pendidikan kesehatan juga dilakukan dengan pre and post design. Hal ini dipandang tepat dilakukan karena pendidikan kesehatan di tempat kerja juga merupakan sebuah intervensi yang keberhasilannya dilakukan dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah intervensi. Beberapa hasil penelitian mengenai efektivitas manfaat PKD. Di sini implementasi pendidikan kesehatan di tempat kerja memberikan manfaat yang banyak bagi pekerja maupun bagi perusahaan. Manfaat bagi pekerja antara lain lebih memahami dan mampu memperlakukan sehat. Kepuasan kerja meningkatkan karena menyadari kepedulian perusahaan dan menurunkan absensi sehingga meningkatkan produktivitas. Kondisi ini akan meningkatkan loyalitas pekerja terhadap perusahaan dan pada akhirnya perusahaan juga diuntungkan. Dan yang terakhir adalah manfaat PKD, menumbuhkan kebiasaan kerja dan gaya hidup sehat, menciptakan lingkungan kerja yang sehat, kondusif, dan aman, memberikan dampak positif terhadap lingkungan kerja di masyarakat. Pada akhirnya perusahaan mempunyai citra positif dari masyarakat dan mitra bisnis sebagai